Pada April 2025, seorang pendaki dilaporkan hilang di Gunung Merbabu. Inilah Sugeng Parwoto, yang juga ASN, usia 50 tahun, yang mana dilaporkan menghilang dan ditemukan meninggal setelah beberapa hari. Tragedi ini sangatlah memilukan. Inilah kronologi lengkap hilangnya pendaki Sugeng Parwoto di Gunung Merbabu. Ditemukan meninggal dunia dilansir dari berbagai sumber. ASN Pemkab Temanggung Sugeng Parwoto ditemukan tewas saat mendaki Gunung Merbabu Boyolali. Keluarga besar Dinas Kesehatan Temanggung merasa kehilangan atas meninggalnya korban. Sugeng diketahui menjabat asisten apoteker Dinkes Kabupaten Temanggung. Intan mengatakan dalam keseharian Sugeng dengan bertanggung jawab dalam bekerja. Sangat kehilangan Pak Sugeng baik sih, tidak masalah dengan teman-temannya, sergap beribadah juga, sangat baik. Pendiam orangnya, terus tanggung jawab kerja. Kalau belum selesai dikerjakan sampai diselesaikan, terus tidak neko-neko, bagus kok, kata Kepala Dinkes Kabupaten Temanggung Dr. Intan Pandanwangi. Begini kronologinya, kronologi lengkap hilangnya pendaki Sugeng Parwoto di Gunung Merbabu dilansir dari iNews ID. Semua bermula pada Kamis 17 April 2025 pukul 22.15 WIB. Tim peduli situs yang terdiri dari 7 orang tim utama ditemani 2 orang teman yang ingin membantu membawakan air bergerak menuju lokasi camp di bawah pos 5. Mereka berangkat dari desa, kemudian ada 2 orang turun di pagi harinya. Setelah itu, tim relawan melanjutkan aktivitas untuk mengerjakan situs sampai pukul 12 WIB, namun berhenti karena hujan. Hujan terjadi di malam harinya pada pukul 19.30. Di satu sisi, Sugeng hadir di desa sebelum pukul 12, sebelum sholat Jumat, kemudian naik bersama 2 orang teman pada pukul 14.45 WIB. Menurut informasi Sony, sahabat Sugeng, mereka baru kenal dan bertemu di desa. Ketiganya lalu berjalan bersama dengan urutan Sugeng ada di posisi paling depan, dan 2 orang agak tertinggal karena beda fisik dan kecepatan. Mereka berpisah di pertengahan antara pos 2 dan 3 dengan alasan kedua teman baru Sugeng sudah kelelahan dan tidak kuat mengimbangi kecepatan Sugeng. Pak Sugeng memang pejalan kaki dari jauh di setiap akhir pekan, kata Sony dikutip Jumat 25 April. Kemudian 2 orang yang bersama Sugeng bilang, "Bapak duluan saja, mungkin kita akan camp di pos 3 karena sudah tidak mampu." Lalu kedua orang itu bertanya ke Sugeng, "Kalau mau turun kapan?" Dan dijawab oleh Sugeng, "Aku libur sampai Minggu, mungkin bakal turun Minggu." Setelah itu, Sugeng memutuskan pergi duluan, meninggalkan 2 teman barunya yang memilih ngecamp di pos 3 karena kelelahan. Sementara itu, di atas pos 3 Sugeng dikabarkan datang dengan jerigen berisi air. Sugeng tiba di atas pos 3 sekitar pukul 19.30. Dia tampak sedikit kelelahan karena menuju area itu jalurnya cukup terjal. Kemudian Sugeng melanjutkan perjalanan ke areal camp seorang diri. Sampailah dia di areal camp pukul 21.30 dalam kondisi sehat tapi agak kelelahan. Di areal camp sudah ada api unggun dan Sony dan tim meminta Sugeng untuk mengangkat tubuh di dekat api unggun tersebut. Sementara itu Sony dan tim memasang tenda untuk Sugeng. Pukul 22.15 Sugeng diinfokan sudah masuk tenda. Kemudian tim tidur sampai pukul 00.30. Tim mendengar Sugeng seperti sedang makan di dalam tenda dan kompor menyala. Pukul 1 WIB semuanya tidur. Pada pukul 1.30 WIB datang badai besar. Tanpa keluar tenda, Sony cerita kalau dirinya membangunkan seorang teman, lalu pindah ke tenda Cap 3 isi 3 orang. Angin berhembus sangat kencang di momen tersebut. Pada pukul 2 WIB, gaylen di tenda yang berisi anak dan teman Sony putus. Sony pun memutuskan keluar tenda untuk membantu membetulkan tenda yang rusak itu. Di momen itu, Sony melihat tenda Sugeng sudah tidak ada. Alat-alatnya pun sudah tidak ditemukan di sana. Karena kondisi badai besar, Sony tidak punya daya upaya untuk mencari. Dia memilih berteduh di dalam tenda, hingga akhirnya subuh tiba. Barulah dia keluar tenda dan kaget melihat tenda Sugeng benar-benar tidak ada.
Setelah bertanya ke sana kemari, Sony mendapati informasi bahwa sejak pukul 2 dini hari, tenda Sugeng memang sudah tidak ada di areal camp. Tidak ada yang tahu alasannya. Anehnya, di tengah kebingungan hilangnya Sugeng beserta tendanya, Sony dan tim menemukan kantong kresek putih berisikan sepatu dan jas hujan yang dipacking rapi. Sony cukup yakin itu adalah barang-barang Sugeng, terlebih Sugeng ternyata memiliki tabiat meninggalkan barang-barang untuk kemudian kembali mengambilnya. Karena tabiat itu juga, Sony tidak menaruh kecurigaan apapun. Dia meyakini Sugeng akan kembali. Di pagi harinya, Sony dan tim akhirnya mengerjakan situs. Sampai akhirnya pukul 10 WIB, dua orang yang kemarin ngecamp di pos 3 menyusul ke atas untuk melihat kegiatan yang dilakukan Sony dan timnya. Sony kemudian mendatangi dua orang tersebut lalu bertanya, "Pak Sugeng sempat bilang apa ketika bareng kalian?" Lalu dua orang itu menjawab, "Cuma kalau libur sampai minggu, jadi mungkin bakal turun minggu." Dengan dasar itu, Sony dan timnya merasa tenang dan melanjutkan pekerjaan situs serta meminta tolong kedua orang teman baru Sugeng untuk mencari Sugeng sampai ke puncak Syarif, namun hasilnya nihil. Di saat Sugeng hilang kabar ini, Sony masih berpikiran positif. Dia beranggapan Sugeng ngecamp di tempat lain, mengingat dia baru akan balik pada minggu. Akhirnya kami turun sampai sore, tapi Sugeng belum juga kembali. Kemudian kami turun dengan harapan besok Pak Sugeng sudah turun, kata Sony. Sony memutuskan untuk turun pada pukul 15.30 dan tiba di bawah di pukul 17.30. Disusul semua anggota sampai di bawah hampir isya atau sekitar pukul 18.30. Kami semua pulang malam itu. Namun ada seorang yang menunggu di base camp untuk memastikan Sugeng turun pada minggu, ungkap Sony. Sampai akhirnya kabar Sugeng hilang menyebar. Sony mendapati informasi ini dari teman Sarya. Istri Sugeng pun dilaporkan panik karena suaminya tak kunjung pulang. Muncul pengumuman orang hilang setelahnya, tapi sebelum 24 jam Sugeng menghilang. Koordinator Posko Operasi SAR, Tripuji Sugiharto, menuturkan Sugeng berhasil ditemukan pada Kamis 24 April sore. Betul, survivor sudah ditemukan, ucapnya. Penjelasan lebih rinci disampaikan Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Boyolali, Rima Kusuma Prasetyaningrum. Ia memaparkan Sugeng ditemukan tewas. Korban orang hilang di Gunung Merbabu sudah diketemukan sore ini di seputaran pos 3. Ditemukan meninggal dunia, kata Risma Kusuma kepada Detik Jateng. Menurut Kemah, ASN Dinkes Temenggung itu ditemukan oleh tim SAR sekitar pukul 17.27 WIB. Sebelumnya, tim SAR terlebih dahulu menemukan payung pada pukul 17.10. Rima menerangkan, evakuasi digelar pada Jumat 22 April karena sejumlah faktor, diantaranya kondisi cuaca saat Kamis sore sedang kabut tebal, jarak pandang terbatas dan berangin. Lokasinya juga berada di tebing curam. Evakuasi direncanakan dilakukan pada Jumat 25 April pagi. Pada Jumat, evakuasi dilaksanakan pagi hari dengan rencana operasi yang telah disepakati bersama. Tim evakuasi sudah standby di pos 3 Flying Camp pukul 25.04 WIB tadi malam. Disusul 9 personel menyusul membawa peralatan tambahan dan duklok. 48 personel standby di pos 3, jelas dia. Lebih lanjut, disampaikan Rima, untuk evakuasi akan dilakukan secara estafet. Setelah korban dievakuasi dari lokasi penemuan, setelah proses evakuasi selesai, korban akan dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Koordinator Posko SAR Tripuji Sugiharto menjelaskan, jenazah korban ditemukan di tebing jurang yang curam. Jasadnya kemudian dibawa ke RSUD Muwardi Solo. Lokasi penemuannya antara pos 4 dan pos 5 di jurang dengan kemiringan yang kurang lebihnya 80 derajat, ujar dia Jumat 25 April. Evakuasi dilakukan secara estafet di posko Tiboa setelah korban diangkat dari tebing berkedalaman sekitar 45 meter. Kita tadi menggunakan teknik vertical rescue. Kita lifting dengan pengangkatan korban dari tempat berbahaya menuju ke tempat yang aman sehingga bisa menuju ke pos 3 Paparya. Di pos 3, jenazah segera dimasukkan ke dalam kantong mayat dan selanjutnya dievakuasi turun oleh tim SAR gabungan secara estafet menuju ke posko tim SAR gabungan.
Jenazah korban tiba di posko sekitar pukul 12.07 WIB dan langsung dimasukkan ke mobil jenazah yang sudah menunggu. Selanjutnya dilakukan serah terima jenazah dari tim SAR kepada kepolisian dan keluarga. Kapolres Boyolali AKBP Rosid Hartanto mengatakan jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Muwardi Solo untuk dilakukan otopsi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian korban. Nah, saat ditemukan tubuh Sugeng dari tenda dari perut ke bawah, yang terlihat hanya dada ke atas, termasuk tangan dan kepala. Tri Puji berujar, Sugeng pamit kepada istrinya untuk mendaki ke Merbabu lewat jalur Tiboah pada Jumat 18 April. Malam harinya, Sugeng tiba di pos 5 dalam keadaan basah kuyup. Ia dibantu sesama pendaki lain saat mendirikan tenda dan membuat api unggun. Kemudian pada pukul 22, rombongan Sony tersebut masuk tenda untuk tidur. Ada satu pendaki yang masih terjaga sampai pukul 00 WIB. Pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 1.30, terjadi badai di pos 5. Yang ada sepatu, 4 botol air minum yang 3 sudah kosong dan 1 botol tinggal setengah. Juga ada sarung tangan. Fakta yang terakhir ini cukup mencengangkan. Sebenarnya korban ini lewati jalur pendakian Gunung Merbabu via Tiboah. Ya, jalur pendakian Gunung Merbabu via Tiboah merupakan jalur ilegal yang dilarang digunakan untuk kegiatan pendakian ke gunung dengan ketinggian 3.145 meter di atas permukaan laut. Itu, menurut TN Gunung Merbabu, jalur Tiboah tidak termasuk dalam daftar jalur resmi pendakian. Ingat, jalur Tiboah Merbabu dinyatakan ilegal. Dan semoga peristiwa ini tidak terulang ya. Ini adalah rumah bambu lantai 2 di Minecraft, yang tentunya ada tutorialnya loh, yang kalian bisa ikutin. Dan ditunggu lagi untuk tutorial bikin rumah 2 lantai yang terbuat dari bambu. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Shopee Official setiap harinya ya.